Wanita ini membeli cincin pernikahan mewah, tapi suaminya fiktif. Dan yang lebih gila lagi, tren ini didanai oleh seluruh tabungan hidup mereka. Di sebuah kamar hotel mewah di distrik Ikebukuro, Tokyo, cahaya lilin temara memantulkan kilau dari sebuah cincin berlian murni. Di atas meja, sebuah kue ulang tahun kastil yang megah berdiri bersanding dengan buket bunga mawar merah segar yang sangat mahal. Alunan musik klasik berputar lembut di latar belakang. Suasananya begitu romantis, intim, dan hikmat. Namun, tidak ada pria tampan dengan setelan jas yang duduk di seberang meja. Kursi beludru itu kosong. Di atasnya, hanya bersandar sebuah papan akrilik setinggi 30 cm, menampilkan ilustrasi karakter anime berambut perak dengan senyum dingin yang dicetak dengan presisi tinggi. Wanita di hadapannya, mengenakan gaun sutra desainer terbaik, menatap potongan akrilik itu dengan mata yang berkaca-kaca karena kebahagiaan sejati. Malam ini, dia baru saja menghabiskan ratusan juta rupiah hanya untuk merayakan hari jadi pernikahan mereka yang kelima. Selamat datang di dunia Yume Joshi, sebuah subkultur yang kini sedang mengubah peta psikologis perempuan modern di Jepang. Yume Joshi secara harfiah diterjemahkan sebagai gadis impian. Mereka adalah kelompok perempuan yang memilih untuk sepenuhnya menarik diri dari dinamika hubungan romantis dunia nyata dan menginvestasikan seluruh cinta, waktu, emosi, serta uang mereka kepada karakter fiksi dua dimensi. Ini bukan sekadar fase remaja yang suka mengoleksi poster anime di dinding kamar. Ini adalah komitmen hidup yang sangat serius, terstruktur, dan sangat mahal yang dilakukan oleh wanita-wanita dewasa berpendidikan tinggi dengan karir yang mapan. Bagi mata orang awam, fenomena ini mungkin terlihat seperti delusi yang kekanak-kanakan atau pelarian yang menyedihkan. Namun, jika kita melihat lebih dalam ke dalam struktur sosial masyarakat Jepang modern, kita akan menemukan bahwa keputusan ekstrim ini adalah bentuk mekanisme pertahanan diri yang sangat logis terhadap realitas sosial yang luar biasa kejam bagi perempuan. Sejak usia sangat muda, perempuan Jepang dibombardir oleh standar kecantikan dan perilaku yang hampir mustahil untuk dipenuhi. Mereka dituntut untuk selalu tampil sempurna, anggun, lembut, dan patuh. Konsep Yamato Nadeshiko, atau wanita ideal yang selalu menomorsatukan kenyamanan orang lain di atas dirinya sendiri, masih sangat mengakar kuat dalam alam bawah sadar kolektif masyarakat. Di tempat kerja, mereka harus bekerja keras, namun di saat yang sama, mereka diharapkan untuk segera mengundurkan diri dan menjadi ibu rumah tangga seutuhnya begitu mereka menikah. Menikah di dunia nyata bagi sebagian besar perempuan Jepang seringkali berarti menyerahkan kebebasan finansial, ambisi pribadi, dan tubuh mereka untuk melayani ekspektasi mertua serta suami yang seringkali terlalu lelah bekerja untuk memberikan perhatian emosional. Hubungan romantis di dunia nyata telah berubah menjadi transaksi sosial yang melelahkan. Berkencan membutuhkan energi emosional yang masif. Kamu harus terus-menerus merasa cemas apakah tubuhmu cukup kurus, apakah riasan wajahmu cukup tren, atau apakah kata-katamu menyinggung ego pasanganmu. Ada ketakutan konstan akan pengkhianatan, penolakan, dan kekerasan domestik yang laporannya terus meningkat setiap tahun. Disinilah karakter dua dimensi masuk sebagai penyelamat psikologis yang sempurna. Karakter fiktif ini menawarkan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh pria manapun di dunia nyata, rasa aman yang mutlak. Karakter ini tidak akan pernah menua, tidak akan pernah berselingkuh, tidak akan pernah mengkritik berat badan mereka, dan tidak akan pernah menuntut mereka untuk berhenti mengejar mimpi. Ini adalah cinta yang sepenuhnya berada di bawah kendali sang wanita. Tapi tunggu. Ada yang lebih gila dari sekadar membeli mainan. Para Yume Joshi ini tidak hanya sekadar mengagumi dari jauh. Mereka memperlakukan karakter ini dengan protokol pernikahan yang sangat nyata. Industri di Jepang dengan cepat membaca celah pasar yang luar biasa menguntungkan ini. Kini, ada agensi khusus yang menyediakan jasa pembuatan sertifikat pernikahan legal tidak resmi antara manusia dan karakter fiksi. Toko perhiasan mewah di Ginza secara terbuka menyambut para wanita ini untuk datang, mengukur jari manis mereka, dan memesan cincin kawin custom yang diukir dengan nama karakter favorit mereka. Mereka bahkan menyewa fotografer profesional untuk melakukan sesi foto pernikahan solo, di mana sang wanita mengenakan gaun pengantin putih yang megah, sementara sang fotografer menggunakan teknik pencahayaan khusus untuk menyisakan ruang kosong di sampingnya, yang nantinya akan diedit secara digital untuk memasukkan sosok sang suami fiktif. Semua ini membutuhkan biaya yang sangat fantastis.
Seorang Yume Joshi yang berdedikasi bisa menghabiskan hingga 80% dari gaji bulanan mereka untuk membeli merchandise edisi terbatas, menyewa ruang pameran pribadi untuk merayakan ulang tahun sang karakter, hingga melakukan ritual perjalanan ziarah ke tempat-tempat di dunia nyata yang menjadi latar belakang cerita fiksi tersebut. Bagi mereka, uang ini bukanlah pemborosan. Ini adalah biaya terapi untuk menjaga kesehatan mental mereka tetap waras di tengah tekanan hidup yang begitu menghimpit. Secara psikologis, fenomena ini dikenal sebagai hubungan parasosial yang ekstrim. Ketika seseorang mengalami defisit emosional di dunia nyata akibat trauma masa lalu atau kelelahan mental, otak manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk menciptakan jembatan empati dengan entitas fiktif. Perasaan jatuh cinta, detak jantung yang cepat, dan hormon dopamin yang dilepaskan saat mereka melihat gambar karakter tersebut adalah nyata secara biologis. Bagi tubuh mereka, cinta ini tidak palsu. Rasa bahagia yang mereka rasakan saat memeluk bantal bergambar karakter tersebut sama valiknya dengan rasa bahagia yang dirasakan oleh pasangan suami istri di dunia nyata. Namun, disinilah letak tragedi yang sesungguhnya. Ketika malam perayaan yang megah itu berakhir, lilin-lilin padam, dan piring-piring kotor disingkirkan. Keheningan kamar hotel kembali terasa begitu pekat. Sang wanita harus pulang ke apartemennya yang sepi, meletakkan kembali papan akrilik itu di atas meja, dan bersiap untuk kembali ke dunia nyata esok pagi, menghadapi kereta komuter yang sesak dan bos yang menuntut. Dia berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri yang perlahan menua, sementara sosok di atas mejanya akan tetap selamanya berusia 20 tahun dengan senyum yang tidak pernah berubah. Ini adalah sebuah kedamaian yang indah, namun sekaligus sangat sunyi. Sebuah pelarian estetis yang dibangun di atas fondasi kesepian yang teramat dalam. Mereka memilih hidup dalam fantasi yang terkendali, daripada harus hancur dalam realitas yang tak pasti. Mereka menolak untuk terluka lagi oleh ekspektasi manusia nyata. Bagi mereka, lebih baik mencintai bayangan yang abadi, daripada memeluk manusia yang perlahan memudar. Jika kamu merasa fenomena Yume Joshi ini ekstrim, kamu wajib menonton video kami tentang gerakan 4B di Korea Selatan, di mana perempuan memilih menghapus pernikahan selamanya dari hidup mereka.